Panen pertama dengan menggunakan pupuk organik, hasilnya pasti bagus. Organik apa? Tanpa pupuk pun bagus. Karena apa? Zat kimia yang ada di dalamnya akan diolah jadi makanan padi. Tapi resikonya cuma satu aja. Kalau tanah itu belum siap, cuma ada asam-asaman. Asam-asaman itu padi berwarna merah hanya 30 hari lagi. Itu asam-asaman. Bagaimana cara membuat supaya tidak asam-asaman? Yang pertama, seandainya kita nyebutnya min 5, Pak. Min 5 itu sudah di traktor, sudah digaru. Terus yang kita lakukan apa? Lakukan penyemprotan pembenak tanah. Prosesnya 7 liter untuk 1 hektar. Terus yang kedua, berikan di sini sekalian kompos padat. Terus hanul, pas kita tanam, atau kita nyebutnya hanul HST, kita tanam kalau bisa begini konsepnya padi. Padi itu di umur 7 hari tanam, kalau pakai mesin. Yang pakai itu ya, yang pakai apa namanya, pakai tray ya, yang pakai alat mesin tanam itu. Tapi kan syaratnya air tidak boleh tergenang. Itu anaknya Pak, kalau 7 hari berarti anaknya 70. Jadi begini, nyebar. Tetapi kalau yang ditanam itu 14 hari, anaknya 50 lah paling banyak. Paling banyak. Terus kalau ditanam di usia 21 hari, maksimal 30. Kalau ditanam umur 3 bulan, 30 hari, anaknya maksimal 20. Karena itu ketika orang tanam satu lubang ini diisi 5. Kalau umurnya 30 hari, total anakan itu tidak sampai 30. Padahal benih yang ditanam 5. Paham maksud saya? Nah ini silahkan dipilih. Besok kalau kita bisa buat sawah palsu sendiri, tanamlah bibit dari biji. Anakannya bisa di atas 70. Karena anakan di atas 70 berarti makanan harus banyak, pupuknya harus banyak. Jangan sampai anakan banyak dan dikasih makan kabuk. Paham maksud saya ya? Jadi ingat baik-baik, kalau punya anakan kelihatan banyak, pupuknya tolong ditingkatkan dosisnya. Kasih nutrisi lebih. Kalau tidak dikasih gitu, nanti buahnya separuh buah. Bahkan separuh enggak. Nah, terus habis itu ini 0. Pupuk pertama umur 7 hari. Pupuk pertama 7 hari kalau cara organik kita, itu gunakan pupuk cair. Dosisnya adalah 25 liter per hektar. 25 liter ditambah, berarti airnya jadi 250 liter. Itu tuh 1 hektar. Nanti diulangi lagi di usia 25 hari. Nah, di usia 25 hari ini adalah penentuan. Apa berapa anakan kita? Karena anakan di atas usia 30 hari tidak akan bisa dipanen. Karena apa? Sudah terlambat. Karena ini nanti akan yang lain sudah sampai di sini, ini baru begini. Dan ketika ini jadi gini pun ini sudah dipanen, ini masih muda. Nah, ketika sudah sampai di sini kita menentukan berapa banyak ZPT yang harus kita butuhkan. Berapa banyak nutrisi yang harus kita berikan. Seandainya Bapak tahu di sini anakannya di sini adalah minimal 40 deh ketemu. Itu Pak, 40. Berarti Bapak harus menyiapkan, kalau pupuk yang saya standarkan, itu dosisnya adalah kita berikan urea tadi, urea cair sampai tanggal umur 25. Kalau di sini anakannya banyak, itu saya rancang hanya untuk anakan 10. Saya ulangi ya, SOP yang saya buat itu hanya untuk anakan 10 batang. Tapi kalau anakan 40, saya minta tolong nutrisi harus ditambah, tambah lagi pemupukan lagi. Karena apa? Makanan yang diberikan tidak cukup. Dengan cara apa? Begini, sepele. Ini pupuknya di luar yang kita pelajari. Jadi kita sebutnya namanya nutrisi. Nutrisi ini bahannya dari apa? Yang terbagus adalah dari darah sapi. Yang kedua, dicampur dengan rumen sapi. Kalau seandainya tidak ada darah sapi, bisa gunakan ikan busuk, jeroan ikan, lalu ditambah dengan air kelapa. Itu dipakai pupuk nanti tiap minggu sekali semprot. Itu tetap tambahan nutrisi. Dosisnya seperti tadi buatnya, terus disemprotnya setiap minggu.
Karena apa? Kita tahu sadar bahwa makanan di tanah nggak cukup. Nanti begitu panen, kalau ini berhasil bisa tembus di atas 14 ton per hektar. Percayalah kalau sudah 14 ton nanti yang daftar itu gubernur, menteri, ya kan? Pasti. Yang di sini aja Pak di Magelang ini yang padi organik cuma keluar 2 ton, 3 ton per hektar. Pupuk kita yang sudah kita lakukan di Ponorogo, Madiun, dan Ngawi kita sudah di angka rata-rata 6 sampai 11 ton. Jadi kita rata-rata di 8 ton. 8 ton itu dengan catatan anakan hanya 10 per lubang, per rumput. Seperti itu. Belum muluk-muluk kita. Saya mau mengajarkan nutrisi dan sebagainya ini tahun depan. Ketika kita akan berlomba untuk mencapai produktivitas di atas 11 ton. Bisa diterima Mas? Untuk penyemprotannya Pak, yang paling baik jangka. Penyemprotan tadi stomata. Kalau untuk pembenah tanah sore hari. Kalau yang apa? Pemupukan yang nitrogen apa saya kandungannya itu bisa tumbuh. Itu cuma dikocok. Jadi nyemprotnya bukan dengan kabut tapi dengan los sedikit. Jadi supirnya dibuka sedikit sehingga bisa nyemprot agak banyak. Bukan kabut tapi kayak hujan. Ada lagi yang mau bertanya? Mari yang sana atau yang sana. Oke, depan. Minta tolong kalau tanya pakai mic ya nanti biar masuk di rekaman. Nanti Pak, buat 14 ton konsep kami integrated farm itu mulai dari apa yang ada. Jangan mengada-ada. Saya ulangi ya. Integrated farm ini saya ciptakan dengan konsep apa yang ada, bukan mengada-adakan. Jadi begini, kalau tidak ada rebung, tidak masalah. Tidak ada tunas bambu, tidak masalah. Tidak ada bongkol pisang, tidak masalah. Jadi itu bukan keharusan. Karena itu sebenarnya saya tidak senang memberi resep Bapak Ibu. Kalau saya memberi resep nanti Bapak Ibu akan cari tanaman ini, cari ini, saya tidak senang. Saya beri konsepnya. Kalau untuk buat ZPT, kuncinya cuma satu Pak. Carilah tanaman yang cepat tumbuh, itu nomor 1. Yang kedua, carilah tanaman yang tetap hijaunya di saat kering. Kemudian yang ketiga, carilah tanaman yang tahan uji. Musim kemarau hidup, musim hujan hidup. Nah, kalau seandainya Bapak tanya, Pak, kalau bonggol pisang yang terbagus mana? Begini, Bapak tahu bonggol pisang? Bapak tahu pohon pisang? Pohon pisang itu berapa yang dibiarkan hidup? Maksimal 3. Berarti anaknya dikemanakan? Dipotong atau dipotong ke bawah? Digejrot, betul enggak? Ketika digejrot itu enggak namanya itu bonggol. Itulah. Bonggol yang masih bukan tunasnya Pak, bonggolnya yang dengan tunasnya. Kalau Bapak tanya untuk abu, semua abu itu namanya karbon. Semua karbon itu antibakteri. Semua karbon minta tolong jangan masukkan di dalam proses pembuatan kompos. Di tempat kita ini tidak boleh, karena kita hidup dengan bakteri. Kalau dengan dikasih abu, pengembangan bakteri akan terhambat. Boleh dicampur abu setelah jadi. Paham ya? Ya tahu. Kotoran ayam sudah ada abunya. Nah, paham. Karena itu kotoran ayam sudah ada babunya, tidak boleh diproses dengan cara kita. Paham maksud saya ya? Itu jadi digunakan di luar saja. Karena apa? Itu yang akan menghambat pertumbuhan proses nanti. Di dalam proses pembuatan pupuk untuk padi ini, Pak, saya butuh suhu. Saya butuh suhu 70 derajat. Butuh suhu 70 derajat untuk apa tuh Bapak Ibu? Kalau seandainya Bapak Ibu nyeting, ngukus kayu dalam 70 derajat, itu terurai semua zatnya. Kita bisa Pak tanpa bakteri bisa. Masa kita ngukus kotoran ayam pakai kayu? Tidak rasional. Betul ya? Jadi yang saya pakai ngukus ini adalah bakteri.
Jadi minta maaf Pak, ketika kita buat pupuk ini, telur dimasukkan di dalamnya matang. Nah, tujuannya apa supaya matang? Supaya kita menyediakan nutrisi yang siap untuk tanaman. Paham ya? Kalau saya mau bertanya lainnya, monggo ya dari belakang. Oh, dari belakangnya dulu. Oke, terus sedikit. Oke. Tenang Bapak Ibu, saya akan mencoba melayani semuanya. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Korano dari Semarang, Gunung Pati. Tanaman horti yang menghasilkan buah rutin, jeruk, jambu, pepaya, seperti itu, apokat, nah kopi. Nah, supaya itu panennya bisa kontinu. Nomor satu, kebutuhan utama adalah air. Kalau kebutuhan utama air, saya minta tolong Mas buatkan mulsa. Mulsa paling aman adalah jerami. Untuk apa? Menahan penguapan. Terus yang kedua, supaya tidak boros-boros pupuk. Tidak boros-boros pupuk artinya apa? Ketika kita pupuk supaya hilang airnya. Terus yang ketiga, kalau kita hujan kencang sekalipun, supaya perakarannya tidak sampai rusak, tidak sampai timbul. Karena kalau pepaya timbul itu sudah pasti kurang bagus. Berarti dia tidak akan cari ke dalam, tapi dia akan keluar, nanti hasilnya roboh. Nah, yang nomor dua yang dibutuhkan adalah cutting. Karena itu kalau kita nanti buat pupuk horti, perbanyaklah kambing. Kalau seandainya kambing nggak ada, perbanyaklah telur, kotoran ayam pedaging yang banyak sekamnya. Kemudian yang ketiga yang kita pentingkan lagi, kalau kepengen manis buahnya, berarti nanti tambahkan kencing kambing. Nah, tinggi di sini. Berapa lama pemupukan? Karena sudah umur 1 tahun, sudah masa di gendang lagi. Berarti pupuk yang dibutuhkan adalah pupuk horti yang tinggi. Tapi saya kepingin juga buahnya besar, kan pasti. Buah yang besar pengaruhnya air, dan yang nomor 3 adalah pupuk urea. Pupuk urea didapat dari mana? Limbah dari pembuatan pupuk kompos yang mengandung kotoran ayam pedaging dan kotoran ayam bertelur. Nah, dosisnya berapa banyak? Karena pepaya adalah tanaman yang rakus. Pepaya itu kan tanaman paling rakus. Terus Bapak panen tiap minggu nih, seandainya satu pohon keluar tiap minggu 2 kilo gitu aja. 1 kilo lah gitu aja kampangnya tiap minggu. Berarti 1 bulan itu 4 kilo. 6 bulan berarti 24 kilo. Khusus untuk pepaya, waktu pemupukan, minta tolong tiap 3 bulan sekali dengan dosis 1 yang kompos, 1 yang cair. 1 kompos, 1 liter cair. 1 liternya ini dari horti Pak, yang bisa dicampur dari urea separuh-separuh. Supaya apa? Buahnya besar. Ciri utama ketika Bapak lakukan ini, yang pertama kering, yang kedua kesetek, dan yang ketiga manis. Pupuk tidak bisa dibohongi kalau kita gunakan pupuk organik seperti ini. Oke, udah. Mari yang dari belakang. Oh ya, mari belakang. Oke, Bapak terus dulu. Perkenalkan, nama saya Robisan. Nah, saya tunjukkan. Rebusan kedelai. Rebusan kedelai itu rasanya apa ya? Ada manisnya. Kalau manisnya berarti ngandung. Kalau Bapak masukkan itu ke dalam air hidroponik dan itu teraerasi kan air yang bukan, maka jadinya adalah asam. Tanaman pasti mati. Saya jamin tanaman pasti mati. Terus kalau kita gunakannya gimana Pak caranya? Yang asam ini, yang manis tadi, ini masukkan dulu, diolah dulu jadi ZPT. Karena hidroponik kan butuh ZPT untuk pertumbuhan yang mengandung nitrogen. Nah, yang mengandung nitrogen berarti itu ditambah dengan urea cair. Supaya tidak menjadikan asam di aliran hidroponik,
maka pemberiannya sedikit tapi rutin. Jadi seandainya di sini dikasih tabung yang pakai infus mas ya, jadi cuma dosisnya tetes, setiap menit berapa tetes, seperti itu. Terus yang kedua, aliran air tidak boleh kencang. Mungkin kasih penghambat di sini pakai rock wall gitu, boleh. Supaya apa? Terjadi penyerapan lambung. Nah, dosisnya ini sampai atur sendiri. Karena pupuk kan sampai nyemprot sendiri. Nanti dosisnya diatur berapa tetes per menit. Rata-rata seandainya kita infus 22 tetes, ya kasih 22 tetes per menit. Sehingga dia langsung terserap oleh tanaman. Tanaman itu tidak butuh banyak Bapak Ibu. Tanaman terbanyak tetap butuh namanya air. Apalagi hidroponik. Hidroponik kenapa saya katakan bukan organik? Begini loh ceritanya. Unsur-unsur yang lain yang kita butuhkan itu banyak sekali. Buatlah hidroponik, salahnya hidroponik, buatnya hidroponik sederhana. Jadi di sini bukan hanya air, tapi di sini kasih pasir, terus habis itu kasih pupuk padat. Tetap air mengalir. Tujuannya kan supaya nggak nyiram aja. Paham maksud saya? Ini juga disebut hidroponik, tapi bisa hidroponik yang organik. Paham di sini? Terus yang kedua, kalau tanpa ini Bapak Ibu, kalau cuma air mengalir, sayur hidroponik Ibu Bapak Ibu rebus sampai mendidih, tunggu sampai 10 menit, habis, hilang sayurnya jadi air. Tetapi kalau ada nutrisi di sini, ini tidak, dia akan tetap jadi sayur. Paham maksud saya? Jadi kalau kita pakai, seandainya ini bayam dari hidroponik, rebus setengah jam aja, habis jadi air. Tidak ada lagi tanamannya. Tetapi kalau yang pakai ini, rebus 1 jam, tetap berupa bayam. Paham? Itu bedanya hidroponik dengan organik. Mari yang belakang dulu, bapaknya dulu. Assalamualaikum. Sebentar Pak, dibukakan. Assalamualaikum Pak, dari film fiksi saja. Oh gitu. Yang jadi pertanyaan saya, ketika saya nonton film itu, melihat seseorang jagoan, kadang-kadang penerusnya itu pengen next-nya sama dengan yang sebelumnya. Jadi mereka melakukan clone. Juga dengan binatang juga seperti itu. Saya pernah membaca pada tanaman itu juga bisa dilakukan clone dengan cara kultur jaringan, Pak. Nah, saya nggak pengen tahu terlalu banyak, beritanya saja aja Pak. Baik. Ya, terima kasih Pak. Oke. Sistem cloning Bapak Ibu hari ini masih diperdebatkan dunia. Tapi ke depan saya tunjukkan. Jadi paling-paling habis ini pelihara sapi itu ada risiko mati tidak? Bagaimana supaya bisnis daging, kan yang dibutuhkan daging, supaya tidak pernah mati? Bukan di cloning. Kita pelihara daging yang sudah mati. Jadi daging yang sudah mati kita beri makan. Dia akan berkembang dan tidak akan pernah mati. Ya sel kanker. Tenang saja, kita akan sampai di sana. Jadi untuk mengatasi peternakan yang rugi, ilmuwan dunia, dia tidak akan pelihara sapi lagi, tapi dia pelihara daging yang sudah mati supaya tidak bisa mati. Luar negeri juga mengembangkan sapi-sapi hebat. Terakhir sapi yang dikembangkan namanya Belgian Blue. Supaya bisa keluar Belgian Blue semuanya dengan apa? Dengan TI, transfer embrio. Jadi embrio sudah dimasukkan ke situ kayak bayi tabung lah kalau manusia. Kalau untuk tanaman, untuk cloningnya terbaik Bapak Ibu adalah dengan hujan, khusus dari minyak. Itu sudah ilmu lama, itu tahun 90-an.
Sebenarnya kelenjar itu apa sih? Sama saja dengan saat kita ambil tunas, kemudian kita kasih makanan, kita tumbuhkan kecil-kecil. Cuman persemaiannya nggak lihat mata, itu pakai mikroskop. Cuman begitu saja. Jadi yang dimaksud kulja itu adalah kita membelah sel. Itu mudah, itu masih wajar, itu rasional. Dan itu tidak menyalahi aturan. Itu bukan cloning, tapi memperbanyak dengan cepat untuk tanaman-tanaman tertentu. Itu tidak ada penyimpangan sama sekali. Yang betul-betul menyimpang nanti adalah di peternakan. Yang kita butuhkan hanya daging. Bapak Ibu ketika makan daging, tahu nggak daging itu daging apa? Sekarang kalau sate masih kelihatan, Pak. Tapi kalau sudah berupa sosis, berupa bakso, nugget, tahu nggak bentuknya dari mana? Yang penting kenyil-kenyil dimakan, itu disebut daging. Dagingnya dari bagian mana nggak tahu. Daging apa juga kita nggak tahu. Karena itulah di awal tadi saya katakan, perang kita Bapak Ibu melawan orang yang meninggalkan Tuhan, yang tidak percaya adanya Tuhan. Saya mau katakan jujur, karena ini banyak tokoh-tokoh pondok juga di sini. Sama Abel Raya, tanya ke jenengan, pernah nggak kecewa sama Gusti Allah? Tidak berani ngomong, Pak. Kita berdoa sungguh-sungguh, kita puasa, kita berdoa. Kadang-kadang minta maaf. Gusti Allah sudah dengar doa kita, betul atau tidak? Kenapa tetap kita percaya? Karena kita yakin bahwa Gusti Allah ada dan kita mempercayai yang dilakukan oleh Gusti Allah itu benar. Kan gitu aja. Anak-anak muda, buat nggak sampai ke level itu. Dengan diberikan canggih-canggih ke depan. Itu yang kita perhatikan. Saya percaya sampai hari ini bantuan itu ada. Jangan sampai iman kita goyah cuma gara-gara kondisi yang tidak baik maksud saya. Kalau sampai hal itu terjadi Bapak Ibu, iman bisa goyah kok. Saya minta maaf, banyak pondok-pondok pesantren sekarang sudah tanda kutip disalahkan. Yang terakhir, Al-Zaitun kurang besar kayak apa? Kurang hebat kayak apa? Kita bisa aja menghakimi, tapi jangan pernah menghakimi. Karena belum tentu kita benar. Pondoknya kurang besar kayak apa? Sampai buat dermaga kapal dan semuanya. Dulu siapa berani ngelawan ajarannya? Oh, itu ajaran paling benar. Ketika runtuh, bergoncang juga semua. Jadi saya minta ayo pertahankan iman kita. Pertahankan sampai akhir. Untuk anak-anak. Anak-anak muda Bapak Ibu bisa kehilangan iman semuanya. Jadinya apa? Ibadah itu hanya sebagai syarat. Agama itu cuma pelengkap. Bapak Ibu pernah dengar statement seperti ini? Tidak boleh ada orang sakti di Indonesia. Kalau ada orang menyebut dirinya sakti, bisa kena pidana Bapak Ibu. Siapa yang diserang? Tokoh-tokoh kiai. Bukankah kita menganggap tokoh-tokoh itu karena kedekatannya dia dengan Gusti Allah, betul-betul dia punya kekuatan, dan itu yang digoncang. Dan mereka menyatakan manusia isnati, manusia tidak ada apa-apanya. Apa yang berkuasa yang mereka akan kobarkan? Uang. Satu-satunya bisnis yang tidak bisa dipengaruhi dengan uang adalah pertanian dan peternakan. Saya punya teman yang miliarder, yang kaya raya, yang semuanya. Ketika mereka dimasuk di sektor pertanian peternakan, gulung-gulung semua, habis semua. Karena apa? Siapa yang bisa mengendalikan Gusti Allah? Tidak ada. Karena itulah kita berjuang lagi. Nah, di sini ya. Coba Bapak Ibu tanam padi, kepingin tanam minta hujan, ya datang kering.
Begitu panen kepingin kering minta dikasih banjir, kan kita tambah ngeluh terus kan gitu kan. Tapi bagaimana kita tetap bersyukur? Saya sebagai saksi, saya betul-betul mengalami, saya betul-betul melewati. Saya mengerjakan pekerjaan yang berat, bertahun-tahun. Air mata terlalu banyak yang saya keluarkan. Kekecewaan terlalu banyak yang saya keluarkan. Saya pernah sampai saya mogok tidak mau berdoa. Kenapa kok saya mogok tidak mau berdoa? Kayaknya saya ini nggak dibelok, itu loh. Kayak kita enggak itu loh. Maka dari situ saya jadi orang masa bodoh. Masa bodoh itu begitu. Bisa katakan ya, karena dari kalau kadang-kadang ketika saya kecewa, saya bilang begitu, wah ini bukan pekerjaan saya. Itu aja. Kalau masih dipercaya ya saya akan jalan. Kalau tidak dipercaya saya tidur, cuma gitu aja. Tapi minta maaf, saya selalu diberi kekuatan. Ketika saya putus asa, ada saja yang buat kita senang, kita semangat lagi. Ketika jenuh lagi, putus asa lagi, semangat lagi. Ya kayak naik turun juga sih. Tapi saya minta tolong, ini betul-betul, ini terutama tokoh-tokoh juga nih, yang tolong nih, kayak santri-santri yang kita tolong. Saya minta maaf, saya ngomong sedikit ke masalah pondok pesantren. Saya kumpulkan anak pondok banyak sekali Bapak Ibu. Saya sampai kadang-kadang marah. Di pondok itu orang diajari malas, orang diajari belajar dan tidur. Gimana ya? Ya Mas Yos kurang. Terus setelah mereka lulus, kita mau makan masa cuma kita ngaji, ya, kita butuh bekerja. Karena itu di pondok-pondok saya tekan betul, ayo manfaatkan waktu yang ada untuk kreatif. Bayangkan, ada 6 tahun sampai 10 tahun di pondok. Kalau cuma gaya hidupnya cuma seperti itu, mau jadi apa? Apalagi yang sudah pondok modern Pak, yang bayarnya sudah mahal. Jadi raja semua itu santri-santri ya. Laundry, kamar ber-AC, kamar ada yang bersihkan, kurang apa lagi? Jadi cuma ngaji, tidur, kerasan anak-anak kita kalau di sana kalau gitu. Tidak pernah bekerja. Kan gitu. Ayo. Kalau saya ketemu kiai, keras kalau itu ngomongnya. Ini kebetulan ada tokoh kiai. Ini dari si Doki ini kurang besar apa? Pasuruan ini si Doki ini kurang besar apa? Saya minta tolong dibantu. Para santri kita itu pun harus ke depan. Ada lagi yang bertanya?